Halo semuanya, terimalah salam dari saya Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan kisah Sang Buddha Gautama. Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Dan pada saat dia lahir, ada dua arus dari langit jatuh. Yang arus pertama dingin dan yang arus kedua adalah hangat. Arus tersebut membasahi tubuhnya Pangeran Siddhartha. Lalu Pangeran Siddhartha lahir dalam keadaan bersih dan tanpa noda apapun. Berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara. Dan setiap langkah yang dia langkahi akan tumbuh teratai. Setiap langkah yang dia jalan akan tumbuh teratai. Oleh para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala, diramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang cakrawartin maharaja dunia atau akan menjadi seorang Buddha. Hanya pertapa Kondana yang dengan tegas meramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi Buddha. Mendengar ramalan tersebut, Sri Baginda menjadi cemas karena apabila pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Oleh pertanyaannya raja, para petapa itu menjelaskan agar Pangeran Siddhartha menjelaskan jangan sampai melihat 4 macam peristiwa, bila tidak ia akan menjadi pertapa dan kelak akan menjadi Buddha. Ini adalah 4 peristiwa yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Yang pertama orang tua, yang kedua orang sakit, yang ketiga orang mati, dan yang keempat adalah seorang pertapa. Masa kecilnya sudah terlihat bahwa pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai. Selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai. Kolam bunga teratai berwarna biru upala, kolam bunga teratai berwarna merah paduma, kolam bunga teratai berwarna putih pundarika. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajaran dengan baik, dan dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikahi dengan putri Yasodhara yang dipersuntingannya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan saat berumur 16 tahun, pangeran memiliki 3 istana, yaitu istana musim dingin, musim panas, dan musim hujan, Rama, Surama, dan Subah. Pada suatu hari dalam pertapaannya, pertapa Gautama kedatangan seorang roh pemusik atau Kandharva yang kemudian melantunkan sebuah syair. Bila senar kecapi ini dikencangkan, suaranya akan semakin tinggi. Kalau terlalu dikencangkan, putuslah senar kecapi ini, dan lenyaplah suara kecapi itu. Bila senar kecapi itu dikendorkan, suaranya akan semakin merendah. Kalau terlalu dikendorkan, maka lenyaplah suara kecapi itu. Buddha Gautama berkelana menyebarkan dharma selama 45 tahun lamanya kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Hingga akhirnya mencapai usia 80 tahun saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana. Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon sala di Kusinagara memberikan khotbah dharma terakhir kepada siswa-siswanya, lalu parinibbana 486 sebelum Masehi pada hari ke-15 bulan kedua kalender lunar. Versi WFB pada bulan Mei 543 sebelum Masehi. Begitulah kisah seorang Buddha atau Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama. Beliau masih sempat mengajarkan dhamma kepada siswa-siswanya sebelum beliau parinibbana. Beliau sangat patuh kepada orang tuanya dan sangat hormat dan sangat menyayangi orang tuanya. Begitupun juga kita
kita sebagai manusia harus menyayangi orang tua kita. Jangan pernah sia-siakan, jangan pernah kecewakan mereka, jangan pernah membuat mereka kecewa sama kalian telah berbuat jahat kepada mereka. Dan jangan sekali-kali melawan kepada mereka karena mereka akan sakit hati. Jika kalian melawan, jika kalian berbuat salah, minta maaflah. Walaupun itu tidak akan mengurangi dosa kalian 10 kali lipat pun dari satu kata yang kalian ucapkan dari mulut dan lontarkan ke mereka. Jadi berbuatlah baik kepada orang lain, saling berbagi rezeki, berbagilah kepada orang yang membutuhkan, dan jangan pelit. Cukup sekian dari ini. Semoga kalian bisa mencari kisah-kisah Pangeran Siddhartha lebih dalam dan pelajari lebih banyak. Maaf apabila ada salah kata atau salah cerita. Saya mohon maaf karena saya juga nggak begitu kuasai semua agama Buddha. Maksudnya semua tentang agama Buddha, tentang Pangeran Siddhartha, karena saya juga lupa. Karena waktu SD itu saya sering main-main. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa berbuat baik dan tanamkan yang baik, itu yang akan dituai di kemudian hari. Oke, thank you, bye-bye.